Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa asjada lahu malaikatahul muqarrabin al athhar fasajadu illa iblis aba bil la'nati was-sighar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'amihil izar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tauhida muqtanam liyaumil hajati wal iftiqar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man shalla wa naharu wa hajja wal i'timar wa jahadal munafiqina wal kuffar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqat taqwa wal tamisu minal a'mali ma yahibbu wa yarda wa'lamu anna yawma hadza yawmul fadil wa'idun jalil. Rafa'allahu qadarahu wa athhar, sammahu yawmal hajjil akbar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azimul azizil ghaffar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang suci ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat kepada jamaah sekalian, juga untuk diri khatib sendiri. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bagaimana kita bersyukur? Dengan jalan berusaha kita tingkatkan ketakwaan kita, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berusaha kita laksanakan perintah-perintah Allah, berusaha pula kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada suri tauladan hidup kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merayakan hari raya Idul Adha
1446 Hijriah, yang sehari sebelumnya ada sebuah peristiwa besar dan mengharukan terjadi. Jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk menunaikan wukuf sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Mereka bersimpuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin wal hadirat, disyariatkannya ibadah tidak terlepas dari dua hikmah. Pertama, sebagai pengakuan diri sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan kurban pun demikian, mengandung dua hikmah tersebut. Sebagai wujud pengakuan diri sebagai hamba Allah, ibadah haji merupakan manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan diri, seperti halnya yang dapat dirasakan pada saat ihram. Orang berhaji dilarang untuk menghias diri meskipun sebenarnya mampu. Saat ihram, ia dituntut berpenampilan sederhana dan menampakkan perasaan butuh pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian sebagai wujud rasa syukur, ibadah haji dan kurban juga merupakan wujud ungkapan terima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keduanya, seorang harus mengorbankan dua hal, yaitu tenaga dan hartanya. Dalil disyariatkannya ibadah haji berpijak pada ayat Al-Quran yang menyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surah Ali Imran ayat 97. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin wal hadirat, di sisi lain ibadah haji adalah upaya mujahadah atau mengerahkan segenap kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan memperoleh keridhoannya, sehingga insya Allah dapat berjumpa kelak bersama Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Ibadah haji juga bisa dikatakan simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya, karena siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti meniatkan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari kata mewah, dan menonjolkan atribut kesombongan diri. Saat itu jamaah haji semata-mata menjadikan orientasinya hanya kepada Allah, sejalan dengan ayat Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan penguasa alam. Selanjutnya, keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seseorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadah atau merasakan kehadiran Tuhannya bersama di dalam kehidupannya. Karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan dan perasaan kepasrahan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah,
di saat yang sama umat Islam di tanah air dan tidak sedang menunaikan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah, di mana keutamaannya pun sangat luar biasa. Satu hari berpuasa maka dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang akan terampuni. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amalus salih biha ahabbu ilallahi min hazihil ayyam," yakni ayyamal ashr, yang artinya tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan yang baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pada 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari ini, kemudian 3 hari berikutnya atau yang lebih dikenal dengan hari tasyrik, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bukti syukur kepada Allah, sekaligus sebagai wujud ketaatan, ketakwaan, kepasrahan dan pengorbanan di hadapan Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Selain wujud rasa syukur, berkorban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba. Pada hakikatnya, apapun yang Allah perintahkan harus kita laksanakan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun yang kita miliki. Secara dalil nakli, ibadah kurban didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka daripada itu salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah, dan orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Lebih istimewanya ma'asyiral hadirin wal hadirat, penyembelihan hewan kurban itu diniatkan untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada dalam diri, guna menghilangkan sifat egois, sifat asosial, rakus, serakah, tamak dan sifat-sifat tercela lainnya. Selain bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan wujud rasa syukur kepada Allah, berkorban juga merupakan kepedulian, kesolehan sosial dan berbagai manfaat terhadap sesama demi menjadi pribadi yang terbaik sebagai yang diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat bagi manusia yang lain. Saudara-saudaraku, kesadaran rohani dan kesadaran sosial inilah yang mestinya diraih dari setiap amalia ibadah yang kita lakukan. Barangkali itu pula mengapa kita diperintahkan tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah ghairu mahdhah. Tidak hanya memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga harus memiliki hubungan yang baik secara horizontal yang sangat harmonis dengan sesama atau hablum minan nas. Lahirnya penyakit sosial dan kriminalitas disebabkan oleh kerawanan dan ketimpangan sosial, sehingga pembagian daging kurban kepada orang-orang fakir sejatinya sejalan dengan amanah Allah di dalam Al-Quran. Fakulu minha wa atmi'ul ba'isal fakir, yang artinya maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Terlebih yang diterima oleh Allah dari kurban seseorang hamba bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketaatan, ketakwaan dan keikhlasan niatnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Saudara-saudaraku ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah uraian khutbah kita pada hari raya Idul Adha ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dalam mendorong peningkatan kesolehan kita, baik kesolehan spiritual atau kesolehan rohani dan juga kesolehan sosial. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya khatib pribadi mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.